Beliau kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDI Perjuangan. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDI Perjuangan itu dengan segala hormat ya Mas Hasto. Kenapa membakar? Membakar itu dimaknai sebagai PDI Perjuangan, terutama di tingkat nasional. Waduh, narasi Jokowi bakal rebut kursi Ketum PDI Perjuangan kembali menyeruak ke publik. Hal tersebut kembali dipopulerkan oleh pengamat politik yang katanya ahli dalam segala ahli, Rocky Gerung. Saya mengira bahwa atas dasar apa Pak Jokowi mengincar jabatan kursi Ketum PDI Perjuangan. Padahal Pak Jokowi sudah jelas-jelas dikatakan dan dideklarasikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa Pak Jokowi bukan lagi keluarga dari PDI Perjuangan. Secara sudut pandang yang sempit pun kita akan bertanya, buat apa sih Pak Jokowi mengincar kursi ketum? Padahal Pak Jokowi sudah sangat populer tanpa embel-embel jabatan ketum. Bahkan banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sanggup mengalahkan ketum parpol sekalipun dalam pengaruhnya, terutama dalam Pilkada 2024. Faktanya, Pak Jokowi sanggup kan merontokkan dominasi Banteng di Jawa Tengah kemudian. Daripada itu menangnya pun sangat telak, yakni di atas 60% rekan-rekan. Dan memang ketika kita berbicara jabatan ketua umum, kita akan melihat bagaimana seprioritas dan sekrusial apa jabatan tersebut. Yang ditaikan oleh para pembenci Jokowi adalah narasinya bahwa Jokowi akan merebut kursi ketum. Bahkan Rocky Gerung mengatakan bahwa Pak Jokowi belum memberikan KTA-nya kembali ke PDI Perjuangan. Jadi ada indikasi Pak Jokowi mengincar jabatan ketum. Atas dasar apa hanya masih menyimpan KTA-nya saja, kok dikatain mengincar posisi ketum? Ini kan narasi-narasi yang memang membingungkan kita semua. Padahal kan jika perkaranya masih soal KTA, bisa saja diblokir dari pusat PDI-nya langsung. Jadi KTA Jokowi sudah tidak berlaku, gampang dan simpel. Namun yang saya lihat, entah apa motivasinya bahwa PDI Perjuangan terutama Hasto ini terus menggembar-gemborkan seolah sangat-sangat benci terhadap Jokowi. Padahal yang telah dibuat Jokowi untuk partai itu pun saya kira sudah sangat luar biasa. Bayangkan, Pak Jokowi menjadi sosok panglima perang bagi PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada dan pemilu secara 2 periode berturut-turut. Tentu saja ini sangat-sangat ya sulit dilakukan oleh partai manapun di Indonesia. Namun dengan loyalitas dan dedikasi Pak Jokowi yang sangat tinggi, mampu mengantarkan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa yang memenangkan pemilu secara 2 tahun berturut-turut. Bahkan feeling saya kalau Pak Jokowi tetap berada di kubu PDI Perjuangan 2024 bisa jadi mereka memenangkan kembali pemilu. Namun situasinya berbalik arah saat Pilpres 2024. Pak Jokowi ternyata menyeberang ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tanpa membawa embel-embel PDI Perjuangan dan membawa pamornya sendiri seorang sebagai Pak Jokowi yang memang sangat dicintai di mata rakyat. Faktanya pengaruh Jokowi sedikit banyaknya mampu mengantarkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menuju gerbang kemenangan. Ini artinya bahwa saya melihat bahwa pengaruh Jokowi ini ternyata tidak luntur meskipun beliau sudah dijauhi ataupun dikucilkan dari internal itu sendiri. Dan memang saya sangat sependapat dengan Mbak Puan bahwa ketika kita mengalami kekalahan, janganlah mencari kambing hitam. Kita harus evaluasi dari internal itu sendiri. Yang memang paling penting sebagai penopang daya gedor partai itu adalah pihak internal. Jadi jangan dululah menyalahkan orang lain, menyalahkan Pak Jokowi. Dan saya kira cara-cara tersebut adalah cara yang kuno. Masyarakat sudah sangat benci dengan cara-cara seperti itu. Maka tidak heran bahwa saat ini PDI Perjuangan seolah mendapatkan kekalahan telak terutama di Pilpres 2024. Dan bagaimana sih kelanjutan dari statement-statement ini? Langsung Latihannya kita juga nggak apa namanya nggak militan-militan amat gitu loh. Salah hormat disuruh push up Nggak itu ada, tuh nggak biasanya ada, dia. nggak ada. Jadi seru banget menurut saya sih. Ada Dan ini kesulitan kebalikan nggak?
dengan persepsi orang di luar yang mengatakan ini adalah militeristik. Enggak kok. Pak BG itu PDI ya? Hah? Pak BG PDI. Dekat dengan PDI. Kalau Bisa dianggap dari Deddy Sitorus kan mengatakan tidak terasosiasi dengan PDI. Tapi kan itu asosiasi pikiran Pak Deddy. Kalau asosiasi pikiran saya ya Pak PDI. Bahwa Bu Mega itu adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo juga. Karena buktinya apa? Bupati, saya yakin masyarakat Indonesia juga nanti akan tertarik untuk memilikinya. itu bisa cicil ke FIF atau apa? Belum tahu, belum tahu. Tapi ya harapannya sih tahun depan kalau bisa sudah pakai mobil maung ya sebagai suatu produk bangsa Indonesia. Komponen lokalnya saya dengar sudah 70% ya. Dan Pak Prabowo memang memberikan keberpihakannya kepada mobil ini. Jadi waktu beliau mau dilantik itu kan ada tawaran mobil yang lain ya. Ini diceritakan oleh beliau merek. Jadi mereknya itu G dari negara I gitu. Oh, Ya. G Tapi dari negara I. ditolak oleh Pak Prabowo karena walaupun lebih murah, harganya lebih murah, tetapi karena keberpihakan kepada produk dalam negeri, maka Pak Prabowo mengatakan ya beliau mau pakai mobil maung. Nah, ngomong-ngomong soal mobil maung ini, waktu mau dikasih nama itu ada 5 pilihan nama. Dan Pak Prabowo menyampaikan kepada Pak Jokowi pada waktu itu, Pak mau pakai nama yang mana? Pak Jokowi memilih nama maung. Gitu. Nah, Pak Prabowo ini kan kalau kita nonton podcast tertentu itu kayaknya kan serem banget gitu ya. Aslinya beliau ini sangat humanis dan sangat familiar ya, dan lucu juga, humoris juga. Gitu. Jadi